Kalau tidak kenal Indonesia, jangan berani-berani mengambil jabatan. Jangan berani-berani menjadi pembuat kebijakan. Karena kalau tidak mengenal Indonesia, hati-hati, Indonesia ini negara yang kaya sumber daya alam. Anda nanti hanya akan jadi broker, Anda hanya akan jadi maklar. Jadi tidak menjual mentah tanah kita. Apa bedanya dengan dulu VOC yang datang ke sini untuk mengambil pala kita? Semoga Pak Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut, membatalkan izin usaha pertambangan PT TMS di Sangihe. Selamat sore pemirsa. Pada sore hari ini kita berjumpa dengan Mbak Kanti Wisnuwardani Yanis, seorang advokat dan seorang penulis novel yang cukup populer dikenal oleh masyarakat dan para kalangan pembaca novel. Pada sore hari ini kita berjumpa dengan Mbak Kanti untuk meminta pandangan-pandangan Mbak Kanti tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat di Sangihe, sebuah pulau kecil berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara yang saat ini sedang berhadapan dengan raksasa tambang yang akan merampas tanah rakyat untuk kepentingan pertambangan emas. Selamat sore Mbak Kanti, sehat? Selamat sore, sehat? Ya, Mbak Kanti. Mbak Kanti sebagai seorang yang berdarah dari daerah Sulawesi Utara, khususnya dari daerah Sangir Talaut, kira-kira bagaimana perasaan Mbak Kanti mendengar kasus yang sedang dihadapi oleh rakyat di Sangir, menghadapi ancaman penggusuran oleh perusahaan tambang emas, PT Tambang Emas Sangihe? Menurut Mbak Kanti, apakah bisa diterima oleh akal sehat? Bagaimana Mbak? Perasaan saya yang pasti marah dan khawatir. Karena saya tahu Kepulauan Sangihe itu dari ukurannya aja, tanpa kita perlu berdebat soal siapa yang salah, tanpa perlu melihat ini soal legal formal, kita bisa lihat Kepulauan Sangihe itu sangat kecil. Jangan dibandingkan dengan Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Tapi teman-teman harus cari tahu Kepulauan Sangihe itu letaknya di mana. Kalau teman-teman saat ini sering dengar Miangas, itu masih satu kawasan. Gitu. Ini pulau terdepan, kecil sekali. Dan saya tambah marah begitu mendengar bahwa izinnya ini, izin tambangnya ini diberikan lebih dari separuh luas pulau. Dan saya melihat orang-orang yang memberikan izin ini atau mereka yang punya niat untuk menambang di situ tidak menghargai orang-orang yang tinggal di Sangihe. Berarti mereka tidak menganggap gitu. Kami ini walaupun yang sudah tidak tinggal di sana, bahkan saya lahir besar di Jakarta, merasa mereka ini tidak mengerti sejarah gitu. Mereka tidak kenal siapa saja orang-orang Sangir gitu. Sebutan untuk orang-orang keturunan sana disebutnya orang Sangir gitu. Dan orang Sangir banyak yang ikut berada perjuangan di kancah nasional bahkan internasional. Kita bisa sebut ada pahlawan nasional Gustav Dauhan, bahkan juga kita sudah punya menteri Herman Ses, dulu menteri agraria di zaman Soekarno, lalu juga seniman-senimannya mulai dari Ruth Sahanaya, Ireng Maulana, Mike Mohede, Anita Tatengkeng, banyak sekali orang-orang, saya bisa sebut mereka yang terlibat dalam pendirian Republik ini, panjang sekali deretannya, termasuk kakek saya juga dulu ikut PNI, terus saat PELNI baru mulai juga kakek saya sudah jadi kepala PELNI, terus ayah saya Roy Bebeyanis, panjang orang-orang. Jadi kalau dianggap ini Sangihe pulau yang
tidak ada artinya sehingga bisa dibelah separuh lalu diambil isi perut buminya. Ini saya marah sekali gitu. Kita dianggap apa? Dan perlu diingat Kepulauan Sangihe ini adalah bagian terdepan dari Indonesia. Tidak ada itu istilah terluar. Gitu. Kalau kita kemana-mana kan ke luar negeri pasti yang kita temui bagian terdepannya dong. Kita menyeberang ke Filipina, kita ke Singapura, pasti kita temui yang paling depan. Kita nggak lihat itu sebagai yang terluar gitu. Dan kalau bagian terdepan dari Indonesia diusik, ini akan ada konflik karena setiap wilayah tambang itu sudah pasti ada persoalan sosial gitu. Ini bukan saya bukan pertama kali ini terlibat di dalam konflik pertambangan gitu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dari tahun 2014 bagaimana konflik pabrik semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara itu telah merusak tatanan hidup masyarakatnya. Yang tadinya petani hidup dari bertani, lalu dengan mudahnya mereka disuruh jadi buruh gitu. Nah, saya tahu orang-orang Sangihe ini adalah orang-orang Sangir, ini adalah pelaut, juga masyarakat selain maritim juga agraris gitu. Dan sekarang walaupun hidup sederhana, yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan kalau pemerintah jeli bagaimana menangkap potensi yang ada di sana. Jangan mereka disuruh jadi buruh. Kalau di sana dijadikan tambang emas, akan merubah pola hidup masyarakat. Selain merusak lingkungan, merusak juga semua tradisi, kebudayaan gitu. Dari masyarakat bahari, masyarakat petani mau disuruh jadi buruh, dan buruh di pabrik orang lain, di tambang orang lain gitu. Yang lebih marah lagi, begitu melihat pemegang sahamnya itu 70% adalah dari perusahaan Kanada. Ini di mana rasa kedaulatannya? Saya tidak habis pikir bagaimana para orang-orang yang diberikan mandat oleh rakyat dan mereka sekarang duduk sebagai pengurus negara ini melihat Indonesia. Jangan-jangan mereka tidak kenal Indonesia gitu. Kalau tidak kenal Indonesia, jangan berani-berani mengambil jabatan. Jangan berani-berani menjadi pembuat kebijakan. Karena kalau tidak mengenal Indonesia, hati-hati, Indonesia ini negara yang kaya sumber daya alam. Anda nanti hanya akan jadi broker, Anda hanya akan jadi maklar. Dan kita tidak mau itu. Orang-orang di Indonesia ini kalau dibiarkan hidup tanpa diganggu, tanah kita ini subur. Jadi tanpa diganggu, tanpa diusik saja sudah bisa hidup. Jadi tidak usah merancang suatu kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan ekonomi itu hanya diartikan menjual tanah sendiri. Gitu. Kegiatan ekonomi kan bukan itu. Kegiatan ekonomi adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita. Dan orang-orang yang mengurus negara ini harusnya melihat, dicari dulu potensinya apa sih yang ada di Indonesia, apa yang tidak tumbuh di negeri ini, apa yang tidak ada di negeri ini, gitu. Dilihat potensinya. Kalau potensinya yang dibutuh pengolahan, kita usahakan bagaimana pengolahannya jadi lebih potensi, gitu, potensialnya lebih maksimal. Jadi tidak menjual mentah tanah kita. Apa bedanya dengan dulu VOC yang datang ke sini untuk mengambil pala kita? Sangihe itu juga terkenal penghasil pala terbaik di dunia, selain ikannya, gitu, selain hasil-hasil lautnya. Gitu. Jadi paradigma tentang Pancasila jangan cuma jadi slogan. Pahami dulu, pertama kenali dulu negara sendiri. Kalau tidak kenal, jangan sekali-sekali mau ambil jadi pejabat, duduk untuk menjadi pembuat kebijakan. Gitu. Kalau menurut Kanti, kira-kira mengapa dengan mudah yang namanya perusahaan tambang itu bisa mengklaim wilayah yang ada orangnya, ada pemiliknya turun-temurun, diambil untuk kemudian dikeruk keuntungan tambang dari tanah tersebut? Mengapa begitu mudah dilakukan oleh perusahaan tersebut? Ya karena tidak ada perlawanan, tidak ada rasa kedaulatan, tidak ada rasa kesatuan terhadap negara
Republik Indonesia, oleh dari mereka yang mengeluarkan izin ini itu dari Pemprov Sulawesi Utara dan juga dari Kementerian ISDM yang ada di pusat maupun mereka yang lain saya tidak tahu, para pengambil kebijakan yang kalau mereka punya rasa kesatuan, mereka punya rasa berdaulat, mereka akan menolak dengan mudah gitu. Karena pertimbangannya ini tadi saya bilang pulau kecil terdepan di Indonesia, dan kalau terjadi apa-apa di pulau itu maka orang-orang ini mau pergi kemana gitu, mau evakuasi kemana. Ke Manado aja butuh 10 jam naik kapal laut kan, ke pulau-pulau kecil lain yang terdekat butuh 2-3 jam gitu. Dan setidaknya rasa cinta kepada saudara sendiri saja sudah tidak ada. Mereka mensederhanakan. Berapa kali saya ketemu dengan orang-orang yang katanya pembuat kebijakan ini, mereka menyederhanakan saja. Kenapa nggak direlokasi? Jangan sembarangan. Saya ini punya identitas sebagai orang Sangir karena saya ingat masih ada tanahnya di sana. Dan saya sudah pernah pulang 3 kali ke sana. Kalau pulau itu dirusak, kebudayaannya dirusak, identitas saya sebagai orang Sangir tentu juga hilang dong. Saya mau bilang apa? Saya orang Sangir. Terus mana kebudayaannya? Udah nggak ada, tanahnya aja udah hilang, kehidupannya udah berubah. Apakah Pulau Bali akan tetap jadi Bali kalau di sana dibuat seperti Jakarta? Itu pertanyaan saya. Tiba-tiba Bali diubah, jadinya jadinya gedung-gedung bertingkat, jadinya penuh dengan MRT, orang-orang yang berpakaian seperti kita, berpakaian barat. Apakah Bali masih tetap Bali? Pertanyaan saya. Apakah Jogja akan tetap menjadi Yogyakarta jika tidak ada lagi sultan yang mereka hormati, tidak ada lagi keraton yang menjadi pemegang kebudayaan? Apakah Surakarta juga akan tetap menjadi Surakarta? Hanya akan menjadi suatu ruang yang nggak ada artinya. Jadi kalau orang Sangir, tanah leluhurnya dirusak, masyarakatnya dipaksa untuk dari masyarakat bahari diubah jadi buruh tambang, apa masih Sangir namanya? Ini keadaan yang sangat eksploitatif seperti itu. Apakah ini juga karena sistem yang secara umum yang kita anut ini sangat liberal, walaupun katanya kita sangat Pancasila? Menurut Kanti bagaimana konflik dalam sistem ini? Ya, konflik dalam sistem ini semua tidak bisa dilihat hanya satu persatu. Semuanya terhubung, dimulai dari sistem pemilu kita yang begitu mahal, yang begitu liberal. Sehingga orang-orang jadi, siapapun yang mau berlaga, mereka harus punya banyak uang atau harus mencari sponsor, mencari investor, dan tentu saja itu tidak gratis. Dan ini akibatnya. Akibatnya sistem kita bukan demokrasi Pancasila lagi, tapi sudah ultra liberal. Bandingkan dengan Amerika. Tidak ada pemilihan seperti kita, pemilihan umum seperti kita yang begitu langsung. Semua dipilih secara langsung. Dan berapa yang mereka pilih secara langsung itu hanya eksekutif. Tapi para wakil-wakil rakyat tidak dipilih secara langsung gitu. Nah, saya tidak mau bicara ini lebih panjang, tapi intinya kita bisa merasa dan kita bisa merasakan, kita bisa lihat Indonesia itu adalah negara yang sangat sering menyelenggarakan pemilu. Ada pilkada, ada sampai tingkat desa aja ada pemilihan. Tapi masyarakatnya memang ada pendidikan politik. Politisi aja nggak boleh masuk kampus. Di sekolah pernah nggak dibicarakan kamu tuh milih apa gitu. Demokrasi kita hanya dikecilkan menjadi demokrasi di TPS. Padahal Indonesia tidak menganut sistem suara terbanyak harusnya kalau mengikuti sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya apa-apa itu harus diputuskan melalui musyawarah. Tidak ada itu sistem suara terbanyak. Tapi itu semua sudah luntur, dilupakan, dan begitu seringnya pemilu,
begitu seringnya ngomong demokrasi, tapi prakteknya sangat salah dan jauh dari arti demokrasi itu sendiri. Sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Kalau kita merasa sudah begitu maju dalam demokrasi, mana bukti ada pendidikan politik? Nggak ada pendidikan politik yang terstruktur. Pendidikan politiknya hanya sekali-sekali, itu pun soal memilih. Ini cara kertas pemilihan gitu saat pemilu. Diajarkan cara menyoblos, bukan dicoblos tapi apalah segala istilah-istilah itu. Politik bukan itu, politik itu bagaimana kamu tidak perlu duduk di parlemen untuk menjadi seorang politisi. Ketika kamu bekerja untuk mempengaruhi kebijakan, kamu sudah politisi. Dan di sini kita omong kosong lah gitu, negara demokrasi tapi tidak pernah ada pendidikan politik. Padahal kita hanya mengartikan sekarang ini kita hanya mencoblos poster, hanya muka orang. Kita terlalu berkonsentrasi fokus pada ini orang siapa namanya, istrinya siapa, suaminya siapa, apa itu yang dilihat bukan rekam jejaknya, bukan reputasinya lagi, tapi gimmick-gimmick yang nggak ada relevansinya dengan pembuatan kebijakan. Dan teman-teman harus paham bahwa kebijakan ini artinya ketika sudah menjadi undang-undang itu mengikat, memaksa, yang apabila tidak kita jalankan, perangkat hukum seperti polisi semua bisa bergerak memaksa kita untuk mematuhi itu. Dan kita bisa dianggap kriminal jika melawan itu. Padahal belum tentu apa yang ditulis di atas kertas itu sesuai dengan keadilan, karena hukum adalah produk politik. Bukan produk keadilan. Karena itu hati-hati, kita harus mau mengedukasi diri kita tentang apa itu politik agar tidak terulang lagi hal-hal yang terjadi di Sangihe, pelanggaran yang jelas-jelas sudah melebihi batas nalar kemanusiaan. Kanti ada menyebutkan soal bukan soal hukum formal tapi soal niat politik. Ya. Itu maksudnya bagaimana? Ya itu tadi. Bahwa hukum itu adalah produk politik. Hukum itu bukan produk keadilan. Saya sebagai advokat, saya juga telah mengambil license peradi pengacara. Saya bisa beracara, tapi berapa kali saya beracara, saya melihat sendiri bahwa apa yang tertulis itu belum tentu adil. Jadi harus ada political will yang lebih kuat, harus lebih kuat gitu, harus punya keinginan untuk menegakkan keadilan, bukan hanya bicara yang di atas kertas. Yang di atas kertas ini penuh muatan-muatan politik. Karena itu teman-teman, siapapun Anda, siapapun kalian tidak perlu menjadi seorang lawyer yang memiliki license. Jika kalian punya rasa cinta, rasa pri kemanusiaan, kita semua adalah makhluk politik. Kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mendorong agar para pengurus negara, pemerintah Indonesia ini untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Karena yang memberi mandat juga rakyat. Kalau sampai rakyat sudah menolak, sudah melawan, tapi mereka tetap ngotot, berarti ada yang lebih ditakuti dong. Ada yang lebih didengar daripada rakyat. Dan ini harus jadi tanda tanya besar. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita di Sangihe adalah masuk ke jalur hukum ya. Ada yang sudah di pengadilan negeri di tingkat 1, ada yang di pengadilan tinggi tata usaha negara ya, PT-UN ya. PT-UN. Menurut Kanti kira-kira upaya ini bisa diandalkan nggak berpihak pada rakyat? Atau bagaimana caranya agar upaya hukum ini bisa diandalkan memenangkan kepentingannya rakyat? Mau tidak mau cara ini harus ditempuh, karena cara-cara yang non litigasi, cara-cara di luar pengadilan sudah dilakukan dengan berkirim surat, bahkan sampai almarhum wakil Bupati Sangihe juga sudah mengirim surat kepada Kementerian ISDM. Ini kurang apa gitu, tapi tetap tidak didengar. Jadi cara-cara
melalui pengadilan harus dilakukan, tapi tentu butuh dorongan tadi saya katakan. Sebagai warga negara Indonesia, kita jangan melihat Sangihe itu di ujung, yang peduli pada masalah di Sangihe cuman harus keturunan Sangir atau orang yang tinggal di sana, tapi seluruh karena kita negara kesatuan RI dan di atas itu kita sesama manusia. Kita semua harus mendorong agar tidak terjadi genosida di Kepulauan Sangihe. Saya tidak berlebihan ketika saya mengatakan genosida. Genosida itu adalah pembunuhan atau pembersihan secara terencana terhadap suatu kelompok. Itu orang-orang yang tinggal di Sangihe otomatis ini terancam genosida. Di situ ada 3 gunung api aktif. Saya waktu pulang ke Sangir juga lihat tiap hari gempa walaupun kecil-kecil, gunung berapi masih nyala tiap hari, Gunung Karangetang. Jadi saya tidak bisa bayangkan, sekarang mereka boleh ngomong ini ada kajian ini, teknologi maju. Lihat apa yang terjadi di Sidoarjo. Salah sedikit, apa lumpurnya sekarang berhenti sampai hari ini. Itu kejadian tahun berapa, presidennya udah ganti, tetap aja lumpurnya menyembur. Itu pulau besar masih di Jawa. Ini kalau Sangihe yang sudah jelas-jelas daerah rawan bencana masih mau berjudi, coba-coba spekulasi nyawa orang. Kita sebagai sesama orang Indonesia, sebagai sesama manusia harus mau bersuara dan mendorong tadi agar hakim bertindak adil, tidak saja hanya melihat yang ada di kertas, tapi harus melihat lebih dari itu. Apakah kita masih tetap bisa percaya pada jalur hukum ini? Mau tidak mau kita harus percaya, karena kalau tidak bisa lebih panjang situasinya gitu. Dan saya tahu orang-orang di Sangir maupun yang di luar maupun yang masih tinggal di Sangihe, ini adalah orang-orang yang punya kecintaan terhadap tanah leluhurnya begitu besar gitu. Saya pernah tinggal di Belanda, di sana banyak sekali juga orang Sangir, dan walaupun sudah terbata-bata berbicara bahasa Indonesia, mereka tetap bilang mereka orang Sangir. Makanan-makanan khas Sangir itu tetap dihidangkan gitu. Di sini saya sampai merinding. Jadi janganlah pemerintah, pengurus negara berkonflik dengan rakyatnya sendiri. Sudah jelas tidak mau, sudah jelas menolak. Ini bupati, almarhum wakil bupati menolak. Baru kali ini nih saya lihat kasus, mungkin ada di tempat lain, tapi ini pemerintah daerahnya, bupatinya bersama dengan rakyat serentak menolak gitu. Dan bersama diasporanya juga menolak. Jadi kurang apa lagi? Apa masih mau dengar yang dari investor Kanada itu? Kenapa lebih dengar mereka? Yang memberi mandat kan rakyat. Berapa sih? Apa bisa diukur dengan uang keutuhan kita sebagai bangsa? Kalau misalnya Kanti ingat kira-kira tempat-tempat mana saja yang menarik atau yang menurut Kanti ada di Sangir dan perlu tetap dipertahankan sehingga tidak perlu yang namanya tambang tersebut? Semuanya perlu dipertahankan karena Sangir itu pertama lautnya itu jernih sekali, saya sampai terpukau. Bisa saat lagi naik di kapal lalu kita iseng-iseng masukin air ke botol, sama jernihnya dengan air kemasan gitu. Dengan mata telanjang kita bisa lihat sampai ke bawah laut, dan tanahnya subur sekali. Saya sampai terkejut ketika melihat, saya tanya sama saudara saya waktu itu apa, tumbuhan apa kok besar-besar diameternya, itu kangkung. Saya kayak kangkung, diameternya bisa sampai 5 cm gitu. Kita bisa lihat juga ulat kaki seribunya, besar-besar sampai saya juga kaget itu apa gitu. Ada Pulau Mahoro, ya pulau-pulau kecilnya itu cantik-cantik sekali, pasirnya putih. Saya
saya tidak terbayang jika itu dirusak gitu, dan belum pernah ada suatu bukti daerah yang dijadikan kawasan tambang itu membuat rakyatnya tetap tertawa, membuat rakyat tetap gembira. Kalau memang benar bisa membuat kawasan tambang itu membuat rakyat tertawa dan gembira, kenapa tidak pimpinan-pimpinan tambang itu menyekolahkan anaknya di lokasi tambang? Itu aja ukurannya. Kanti, kalau Kanti bisa menyampaikan apa yang Kanti ingin sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi terhadap kasus pertambangan di Sangir ini? Saya masih percaya kepada Presiden Jokowi bahwa Pak Jokowi masih ingin meneruskan dulu poros maritim dunia, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan Kepulauan Sangihe, kawasan Nusa Utara sebagai kawasan kepulauan di mana di situ ada jejak sejarah kerajaan maritim terbesar. Itu saya yakin Pak Jokowi mau melindungi, dan lebih dari itu di situ ikutilah kemauan dari rakyat, ikutilah keinginan dari rakyat, dan jaga alam, jaga sejarah bangsa, jangan dinihilkan hanya karena investor asing. Tidak seberapa dinilai dengan uang. Kita bisa berpikir bersama untuk memajukan negara ini tanpa menjual sejengkal tanah. Semoga Pak Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian ESDM untuk mencabut, membatalkan izin usaha pertambangan PT TMS di Sangihe. Jangan biarkan rakyat berdarah-darah sendirian, karena begitu Pak Jokowi turun, langsung selesai masalah ini. Kepada rakyat Sangir dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, apa yang ingin Kanti serukan terhadap persoalan Sangir ini? Ayo sama-sama kita suarakan bahwa kita ingin Indonesia tetap utuh, kita ingin Sangihe tetap ada, kita ingin saudara-saudara kita di Sangihe tetap tersenyum, hidup tanpa konflik, hidup sesuai dengan ciri orang Sangir. Baik Kanti, terima kasih pada kesempatan pada sore hari ini sudah bersedia bicara pada pemirsa untuk membela perjuangan rakyat di Sangir. Begitu kawan-kawan, selamat sore Kanti. Selamat sore, terima kasih.